Bapak, Ibu penyadap karet, betul ya? Iya, ayah sama ibu itu petani karet. Masya Allah. Dan aku ngerasa beruntung banget, Kak. Kenapa? Karena walaupun orang tua aku background-nya dari desa dan bisa dibilang nggak tinggal di kota kan, Kak, nggak tinggal di kota, mereka nggak pernah yang namanya melarang aku untuk melakukan hal positif. Tamu saya dalam episode baru ini adalah seseorang, apa yang saya sebut ya, sangat istimewa. Ceritanya itu seperti Cinderella lah ya, dari kampung gitu, tidak terbayang dan akhirnya dia menjadi seorang ratu, seorang Miss Pigeon. Ya, pemenang Miss Grand Indonesia, dan kebetulan berasal dari satu desa, kampung, dusun saya menyebutnya, yang saya tahu betul ya, dekat dengan desa kelahiran saya. Sudah hadir bersama saya Andina Julie. Halo, Kak. Kita bahasa Palembangnya dikit Palembang deh. Jadi Dina manggilnya. Oh, panggil Dina. Jadi lahir di desa dusun lah nyebutnya Gelumbang. Iya, di desa Sukamenang, Kecamatan Gelumbang. Sukamenang, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim. Orang sana nyebutnya Inem. Merinem. Dan ada Tanjung Inem itu dulu ada, bukan, sekarang terkenal karena di situ ada perusahaan tambang batubara BUMN terbesar yaitu PTBA. Ya. Kebayang nggak sih jadi Miss Grand Indonesia? Sebenarnya nggak kebayang ya, Kak, karena ini seperti mimpi yang tiba-tiba terwujud gitu. Dina dulu emang pernah ada mimpi mau ikut beauty pageant, tapi belum tahu jalannya gimana karena mikir juga latar belakang aku berasal dari desa. Jadi belum kepikiran buat gimana caranya ini jalannya gitu kan. Tapi pas bisa di titik ini, bisa di posisi ini, syukur alhamdulillah Tuhan kasih kesempatan, kasih jalan, dan semoga ini bisa memberikan posisi hal baru untuk aku, pengalaman baru untuk aku, dan semoga aku bisa membawa nama baik Indonesia juga untuk di ajang Miss Grand Internasional nanti. Jadi Dina itu adalah tamu saya pertama yang berasal dari dunia pigeon-pigeonan ya. Oh, ya Allah. Kemarin 2 minggu yang lalu Dina, saya mendapatkan video, jadi ada seorang gadis jalanan kalau nggak salah dari Filipina ya, yang kemudian menjadi Miss Universe. Ditemukan ngamen di jalan, ada seseorang fotografer menemukan dia dan mengajak dia untuk ikut kontes, dan akhirnya dia menjadi seorang Miss Universe dan sekarang terkenalnya menjadi supermodel luar biasa. Dan saya ngeliat, ini jangan-jangan kayak gitu. Jadi Ivan Gunawan yang memilih Dina ya? Iya, Kak Ivan Gunawan. Kak Ivan Gunawan. Dari profiling yang sangat kuat ya, sangat ketat. Awalnya itu dari agensi aku yang di Palembang, namanya Geovani, Ivan Models. Itu menginformasikan bahwa aku mau join Miss Grand gitu kan. Yang jalan pertama itu adalah Ivan, terus berhubungan dengan Yayasan Dunia Mega Bintang. Yang dipimpin oleh Ivan Gunawan. Yang dipimpin oleh Kak Ivan Gunawan. Dan pada saat itu ada interview juga, sempat ketemu Kak Ivan awal-awal. Karena kan Kak Ivan juga mau lihat aku langsung. Iya, mau lihat aku langsung pada saat waktu itu. Dan akhirnya ada psikotes juga, dan alhamdulillah kepilih sebagai Miss Grand Indonesia. Cukup lama katanya Ivan Gunawan menentukan pemenang itu ya? Iya. Dari berapa kandidat katanya sampai 5 bulan ya? Iya, karena ada, bukan aku sendiri kandidatnya, Kak. Ada beberapa kandidat juga yang dipilih langsung sama Kak Ivan Gunawan. Jadi dia mungkin persaingannya ketat, dan mungkin juga kandidat yang lainnya juga berpotensi untuk menjadi Miss Grand Indonesia. Jadi Kak Ivan mungkin agak lama memutuskan karena itu, dan alhamdulillah pada saat itu Kak Ivan yang pilih aku sebagai Miss Grand Indonesia. Dan saya waktu membaca artikel tentang kenapa Igun memilih Andina Julie, itu karena postur. Iya. Jadi tingginya 182. Iya, tinggi aku 182, Kak. Masya Allah. Emang ranjang kau cukup itu? Alhamdulillah sih kakinya agak ngegantung, Kak. Ngegantung atau ditekuk ya? Ditekuk, iya benar. Apalagi di dusun ya. Dan kemudian kulitnya sawo matang, sangat Indonesia. Iya. Dan nomor 3 ini yang barangkali sangat membuat Ivan jatuh cinta. Karena
background keluarga dan perjuangan seorang Dina yang sangat luar biasa, betul ya Dina? Mungkin Kak Ivan melihat ada potensi pada diri Dina dan juga Dina memiliki memenuhi kriteria yang Kak Ivan tentukan. Itu mungkin jadi perbandingan Kak Ivan mengapa dia memilih Dina gitu. Ya, saya dengar storytellingnya ya, jadi cerita hidupnya luar biasa. Bapak, Ibu penyadap karet, betul ya? Iya, ayah sama ibu itu petani karet. Masya Allah. Dan aku ngerasa beruntung banget, Kak. Kenapa? Karena walaupun orang tua aku backgroundnya dari desa dan bisa dibilang nggak tinggal di kota kan, Kak, nggak tinggal di kota, mereka nggak pernah yang namanya melarang aku untuk melakukan hal positif. Entah itu dari aku SMA dulu, aku ikut ekstrakurikuler, pergi pagi pulang sore, mereka nggak pernah marah, asalkan dipikir mereka hal itu positif. Dan pada saat itu aku memberitahu mereka bahwa aku terpilih sebagai Miss Grand Indonesia. Respon orang tua juga alhamdulillah baik banget, Kak, langsung mengiyakan. Dan pesan mereka adalah berlatih sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, semoga bisa memberikan hasil yang terbaik untuk Indonesia dan tim Yayasan Dunia Mega Bintang. Luar biasa. Siapa nama ayahnya? Heriadi, nama ibu Heriadi. Samsiah. Ibu Samsiah. Ya. Pendidikan ayah apa? Pendidikan ayah cuma tamat SMP, kalau ibu nggak tamat SD. Luar biasa. Penyadap karet itu, kalau kita di dusun nyebutnya penyadap para ya. Karet itu. Kebunnya dimilikin atau memang cuma upahan? Kalau ibu sama ayah upahan. Punya bosnya ayah. Dan Dina juga punya kebun, tapi itu bisa dibilang termasuk sedikit. Jadi harus nyadap punya orang juga. Pernah tahu ayah, ibu dapat berapa sehari dari nyadap? Kalau untuk nyadap itu hitungannya per 2 minggu ya, Kak. Hitungnya per 2 minggu. Dapat berapa? Belum tahu, Dina nggak pernah tahu uang itu. Biarin orang tua yang ini. Karena orang tua juga nggak mau kayak, oh ini dunia dapat segini-segini, nggak. Yang penting anaknya kepenuhi. Luar biasa ya. Jadi saya tahu menyadap karet itu kan tidak gampang, Dina ya. Iya, benar. Kena nyamuk ya. Kadang-kadang sambil merokok itu justru untuk mengusir nyamuk. Mengusir nyamuk, benar. Ya. Dina juga pas waktu kecil sempat ikut juga. Oh iya? Iya, ikut bantu-bantu ibu kan. Apalagi kalau di desa tuh mau hujan kan, anak-anak tuh diajak semua, namanya ngasami itu, Kak. Ngasami? Oh, ya, ngasami karet ya? Karet, iya. Takut ntar kalau kena air, malah hilang getahnya. Jadi Dina waktu kecil sering ikut juga ke kebun. Pas Dina TK juga abis sekolah, itu susul ibu ke kebun, sering banget. Ikut bantu. Sebenarnya nggak ikut bantu sih, cuman nemenin orang tua. Ngasamin karet itu kan setelah getahnya ditampung dalam batok-batok kelapa itu, ditampung, habis itu dikasih cuka para itu, betul? Iya, dikasih cuka para. Dia tuh supaya ngegumpal ya? Supaya ngegumpal, karena kalau getah itu, kalau sejam 2 jam itu kan belum beku, Kak. Dia butuh waktu sehari, baru dia bisa beku. Jadi misalkan kalau belum sehari udah ketimpa hujan, dia malah ini getahnya hilang, gabung sama air tadi. Jadi harus diasamin dulu itu. Waduh. Gimana Dina setelah berhasil gitu? Keberhasilannya apakah didedikasikan kepada Bapak dan Ibu? Manggilnya apa? Ayah sama Ibu. Ayah dan Ibu. Apa yang Dina lakuin sampai detik ini, Dina berjuang di sini itu semua untuk keluarga. Untuk keluarga? Iya. Aku dengar dari Ivan, kau udah mulai dari umur berapa gitu udah mandiri, tidak pernah minta duit dari orang tua ya? Dina itu dari SMA sering ikut kayak lomba festival band, terus ikut nyanyi juga? Ya, nyanyi juga, alhamdulillah. Di Gelombang? Iya, di Gelombang. Dina juga ikut nyanyi di kafe-kafe, ikut band-band gitu, Kak. Terus misalkan ada lomba-lomba kayak festival-festival itu sering ikut. Uangnya itu Dina pakai buat keperluan Dina. Nggak ngerepotin orang tua? Alhamdulillahnya pas dari SMA Dina selalu uang yang Dina hasilkan itu untuk keperluan Dina, dan kalau ada lebihnya Dina kasih orang tua gitu. Kasih ibu? Dan Dina SMA, Dina kuliah pun alhamdulillah uangnya Dina dapat dari Dina modeling dan nyanyi-nyanyi juga di Palembang. Nyanyi di mana? Nyanyi di kafe-kafe juga. Kafe-kafe? Sering ikut nyanyi-nyanyi. Okay. Jadi uang itu Dina pakai buat bayar UKT
UKT kampus, dan alhamdulillah Dina sekarang dapat beasiswa dari kampus Dina, Indo Global Mandiri Palembang. Itu punya Pak Iya. Marhaki Ali. Iya, Dina seneng banget bisa berkuliah di sana, dikasih kesempatan untuk Dina gabung di Miss Grand Indonesia sama kampus, dikasih Didukung, ya? beasiswa juga. Jadi aku sangat bersyukur banget dan berterima kasih banyak kepada Universitas Indo Global Mandiri Palembang. Wow. Dengar-dengar jurusannya akuntansi. Iya, Dina ambil akuntansi. Kenapa? Karena- Jarang loh wanita cantik gitu ya. Kemudian berkesenian gitu. Masuk ke jurusan akuntansi. Karena Dina melihat peluang yang ada di Palembang itu bisa dibilang akuntansi lumayan besar ya Kak. Makanya itu Dina kenapa pilih akuntansi, dan Dina SMA kemarin itu ambilnya jurusan IPS. Jadi ada basic-basic akuntansi yang bisa Dina bawa untuk kuliah. Wih, kalau kamu jadi akuntan, kliennya pasti banyak banget. Bisa menambah relasi juga tuh. Relasi, iyalah. Kalau kamu jadi auditor, saya pikir seluruh perusahaan minta kamu audit tuh. Oh, Jadi dari mana tinggi badan 182 itu? Bapak ibunya aku lihat kan nggak tinggi-tinggi amat ya? iya, tapi mungkin dari nenek Dina itu rata-rata tinggi. Sepupu Dina juga yang ada yang dari sebelah ayah Iya. itu tinggi-tinggi. Tapi tidak setinggi kamu lah. Enggak setinggi. Seratus- Tapi yang dari sebelah itu tinggi-tinggi, rata-rata 190 yang cowok. Iya. Cowok. Yang betino? Yang betina itu 170-an ke Iya. atas. Orang Palembang nyebut perempuan tuh betino. Betino. Yang betino. Bukan ayam loh. Orang Palembang iya, tuh benar. betino, lanang betino. Kakak Dina aja tingginya 183. Oke. Yang Laki? cowok, iya, yang laki. Cowok. Yang adik? Adik masih 3 tahun. 3 Masih tahun. belum tahu Oh tingginya iya, berapa. Dia punya adik bayi loh ya. Benar. Jauh bener dong ya selisihnya. 18 tahun, Kak. Iya. 18 tahun. Luar biasa Dina. Terus shape mukanya dari mana? Ini bukan shape gelombang, bukan shape muka orang Sumatera Selatan nih. Mungkin mix dari ayah dan ibu kali ya, Iya. jadinya begini. Siapa yang mancung? Kalau mancung, ayah mancung. Oke. Kalau Lihat dia kayak orang gadis Amerika Latin nih ngeliat pertama tuh. iya. Gitu ya. Mungkin karena mix dari ayah dan ibu ya. Ibu Dina kan dari Gelombang. Oke. Ayah Dina dari Lembak, mix antara Lembak dan Lembak. suka menang itu. Suka menang, nggak suka Iya. kalah. Jadi itu nama desanya memang Iya, benar. suka menang. Dulu aku waktu nyalon wakil gubernur tuh masuk ke situ tuh. Oh iya ya, Kak. Kemarin pun aku lewat, kemarin kita ke Batu Raja, kampungnya Gilang Dirga, aku ngasih ceramah, kita lewat Gelumbang. Aku bilang sama asistenku Pak Jarjar, ini kampungnya Dina yang nanti kita akan jadi tamu saya. Iya. Oke, jadi oke, kita balik ke karir ya. Jadi sekarang apa yang sedang dipersiapkan oleh seorang Ardina Juli untuk apa? Saya dengar Oktober akan ada Miss Grand Internasional Miss Grand ya. Internasional, iya. Untuk persiapannya, Dina sekarang persiapkan public speaking karena Oke. walaupun bagaimanapun, Dina kan backgroundnya dari, bisa dibilang dari kampung, dan dulu public speaking mungkin belum tahu mau makainya di mana, jadi nggak terlalu fokus ke public speaking. Dan sekarang Dina mempersiapkan public speaking untuk bagaimana caranya Dina bisa berkomunikasi dengan baik dengan Grand Sister nanti, dan juga dari tim Miss Grand Indonesia-nya juga. Dan juga Dina sekarang lagi training bahasa Inggris juga, Kak. Karena kemarin kan Dina belum, mungkin pas SMA belum terlalu di-push untuk bahasa Inggris, dan sekarang Dina harus lebih bisa berbahasa Inggris karena ini kan ajangnya untuk internasional. Dulu katanya sempat les bahasa Inggris ya? Enggak juga? Kalau dulu belum pernah Dina les bahasa Belum Inggris. pernah. Pas Dina ikut Miss Grand, Dina baru les bahasa Inggris. Karena di sana juga untuk tempat kursusnya terbilang belum ada, Kak. Belum ada les. Kalau mau les itu harus ke Prabu Mulih dulu. Ke Prabu Mulih. Ke Palembangnya tahun berapa? Aku ke Palembang itu tahun 2020 pas aku kuliah. Pas kuliah aja? Pas kuliah aku baru pindah ke Palembang. Dan karirnya jauh lebih terbuka. Iya, karirnya jauh lebih terbuka di Palembang juga. Pernah menyangka nggak secepat ini Ardina menjadi Miss Grand Indonesia? Di usia 20-an ya? Iya, di usia 20. Sebenarnya nggak nyangka banget, Kak, bisa secepat ini. Bisa Tuhan kasih jalannya secepat Semulus ini ya? semulus ini bisa dibilang.
Tapi mungkin ini salah satu cara Tuhan buat Dina lebih bisa untuk berusaha dan berjuang lagi buat masa depan Dina. Bagaimana dukungan dari kampung, dari Kalau kabupaten, dari provinsi? dukungan dari daerah Dina luar biasa. Mereka antusias. Ini Kebanggaan ya? Iya, ini sebenarnya di luar ekspektasinya Dina. Karena Dina pikir mungkin mereka nggak ngerti beauty pageant itu apa. Tapi pas kita homecoming kemarin, Kak Ivan datang, tim dari Dunia Mega Jadi Bintang. Igun ke Gelumbang? Iya, ya? Kak Ivan ke Gelumbang kemarin. Terus? Ya, Dina datang, tim yayasan datang, Kak Ivan datang. Itu seluruh masyarakat itu antusias banget. Menyambut? Iya, antusias sekali untuk menyambut aku dan tim yayasan Dunia Mega Bintang datang. Aku aja sampai speechless. Ini mereka emang the best kalau emang soal dukung-mendukung nih. Iya, keren Ayah dengan banget. ibu gimana? Kalau- Nangis kah? Kalau ayah dengan ibu ya bisa cuman diam, senyum, dan dia cuman bilang berterima kasihlah dengan orang-orang yang ngasih kamu jalan gitu, yang memberi kamu jalan sampai kamu ada di titik ini. Jangan pernah lupa dengan orang-orang yang dukung kamu dan yang support kamu itu. Boleh menyebut berapa nama orang-orang yang memberi jalan kepada Dina? Yang pasti aku berterima kasih sekali dengan agensi aku yang di Palembang, itu Mak Ivan. Karena dia yang memberi jalan aku, sampai aku bisa ketemu Kak Ivan, aku sampai bisa ketemu tim Yayasan Dunia Mega Bintang. Aku sampai sekarang nggak ada kata lain selain terima kasih sama Mak Ivan, dan juga berterima kasih sama Kak Ivan Gunawan yang pastinya dia sudah memberikan Dina kesempatan, dia sudah memberikan peluang juga buat Dina, buat gimana caranya Dina mewujudkan cita-cita Dina, mengangkat derajat keluarga Dina. Itu yang paling dua orang yang nggak pernah Dina lupakan. Mungkin sampai kapanpun nggak pernah Dina lupakan. Dan juga dari tim Yayasan Dunia Mega Bintang yang selalu support, yang selalu kasih Dina masukan, yang selalu kasih Dina sesuatu yang mungkin dulunya nggak pernah Dina dapatkan itu. Kebetulan dua-duanya namanya Ivan ya? Iya, alhamdulillah Dina dipertemukan dengan dua Ivan yang luar biasa. Kemarin waktu Igun ke Gelumbang gimana? Waktu Kak Ivan ke Gelumbang itu rame banget, Kak. Dianya sendiri oke gitu? Kan Kak Ivan- rumahnya kan rumah-rumah kayu ya? Rumah-rumah Iya. kecil, pendek-pendek gitu. Kalau Kak Ivan mau didudukin dimanapun dia pastinya Enjoy. oke dan enjoy, karena orangnya juga tipikal orang yang orang yang suka bersosialisasi dengan masyarakat kan. Kak Ivan tuh tipikal orang yang begitu. Jadi pas kita ke Gelumbang kemarin, Kak Ivannya enjoy aja, dia Dia kaget seneng nggak banget. ngeliat rumah Dina? Nggak dibilang kaget, nggak kaget gitu sih, biasa aja Kak Ivannya, karena udah tahu ekspektasinya di desa kan begitu. Kan Dan- kita tahu Igun itu kan superstar ya, hebat, selebriti, papan atas, Iya. kaya, sukses. Kak Ivan nggak kaget sama sekali, biasa aja Kak Ivannya. Dan pas balik kemarin pun dia malah seneng dapat ketapi. Kakak tahu ketapi kan? Iya. Ketapi itu kecapi bahasa Iya, Jakarta. kecapi ya. Di kampung Iya. saya namanya ketapi. Ketapi, memang. ya. Kak Ivan bawa 1 dus Oh, ketapi, bawa ke Jakarta loh. Kemarin dikasihnya sama Kak Ruben, Kak Ayu, sama Kak Oh, iya. Wendy. Dina masih ingat cara membuka kecapi yang paling gampang? Digeprek gitu. Dikeprek tuh kalau keras. Heeh. Kalau zaman aku kecil tuh dijepitin di pintu. Di pintu, sama kayak makan kedondong ya. Jadi dijepitin pintu cekrek baru Iya, kita buka. benar. Jadi kecapi ya. Orang dusun kami itu nyebutnya ketapi. Ketapi, bener, ketapi. Makan pempek ada pastilah ya. Pasti tiap hari itu wajib makan pempek. Pempek. Orang Palembang mah nggak pernah bosen ya Kak makan pempek ya. Makanya pas pindah ke Jakarta kemarin sempat kaget sih. Ini di mana sih pempek yang enak kayak di Palembang gitu kan? Igun juga makan pempek. Iya, Kak Ivan juga makan pempek. Kita semua dari tim Yayasan Dunia Mega Bintang semuanya Oh, makan enjoy pempek. Iya. Jadi pas ke Palembang kemarin tiap hari itu makan pempek mulu tuh. Nyobain pindang? Iya, nyobain pindang juga. Pindang Musirawas tuh. Pindang Musirawas. Oh, oke. Wow, keren. Din, ada nggak ya rasa minder karena kamu dari kampung, dari keluarga yang biasa, hanya penyadap karet gitu ya, kemudian sekarang menjadi pusat perhatian, menjadi Miss Grand Indonesia dan akan mewakili Indonesia berkompetisi secara internasional bulan Oktober nanti. Kalau Dina dari dulu nggak pernah yang namanya minder dengan latar belakang. Karena kan kita nggak pernah minta mau dilahirin di keluarga yang bagaimana. Itu kan sudah anugerah Tuhan yang Tuhan kasih untuk Dina kan.
Dina dari dulu nggak pernah minder Kak yang namanya latar belakang keluarga. Mungkin ini salah satu cara Tuhan gimana caranya Dina ini bisa berusaha, bisa berjuang, mengangkat nama baik keluarga, membawa nama baik Sumatera Selatan yang pastinya. Itu Kak. Kalau dibilang minder, Dina dari dulu nggak pernah minder dengan latar belakang. Mungkin ini adalah suatu kekuatan Dina, gimana caranya Dina untuk bisa menjadikan ini sebagai motivasi Dina. Itu. Pernah ada nggak yang menghina kamu dulu-dulu? Kalau untuk menghina siapapun pasti pernah yang ada yang namanya hate comment dan segala macam itu pasti. Tapi kalau Dina itu ngeresponnya ya udah kita hidup itu pasti ada yang positif, pasti ada yang negatif gitu sih. Tapi ya lebih baik menjadikan hal negatif itu dijadikan sebagai hal positif. Tapi manusiawi dong. Pernah nggak ada pengalaman orang menghina? Pernah. Apa Dina yang membuat Dina gimana gitu? Hinaan apa yang paling menurut Dina ini yang paling berat? Pernah. Dulu Dina ikut Bujang Gadis Rasan. Dina di Muara Enim. Ya, Dina dulu ikut Bujang Gadis Rasan, Dina kenal teman dan awalnya alhamdulillah kemarin Dina dapat juara 2 Kak. Di situ. Muara Enim. Iya, di Muara Enim. Terus ada keluarganya temen langsung bilang kamu anak polisi ya, dibilang gitu. Di posisi di situ ada ayah sama ibu. Terus aku langsung bilang gini, enggak Kak, ini orang tua aku ini kerjanya sebagai petani karet. Terus responnya langsung berubah gitu. Langsung berubah. Dan di situ aku ngerasa gimana caranya untuk aku mengangkat derajat keluarga aku. Karena dia menganggap remeh bapak ibu. Iya. Aku di situ gimana caranya untuk aku mengangkat derajat keluarga aku dan menjadikan orang tua aku tuh bisa dipandang orang lain juga. Karena kan untuk dipandang orang lain tuh nggak harus ibu ayah aku yang jadi orang. Mungkin bisa jadi aku sebagai bisa dibilang lompatan mereka. Bisa dibilang aku sebagai jalan mereka untuk mereka bisa lebih dilihat orang lain itu. Dijadikan motivasi. Iya, dijadikan motivasi. Oke, luar biasa. Kalau kamu sukses gitu, kaya, banyak duit gitu, ya apa yang akan diprioritaskan oleh Dina? Yang bakal Dina prioritaskan adalah orang-orang yang mungkin kurang berkecukupan. Karena Dina pernah berada di posisi di mana Dina ada di posisi bawah, nggak ada orang bantu sama sekali, dan itu rasanya sakit banget Kak. Dan di situ Dina berusaha banget untuk, kalau Dina punya uang, Dina ada rezeki sedikit, Dina pengen banget berbagi dengan orang-orang yang kurang mampu. Karena di saat kita susah, ada yang bantu itu, kita pastinya bakal berterima kasih, bakalan bisa mendoakan orang itu, kita bakal dapat doa tulus dari orang-orang yang kita bantu, gitu Kak. Keluarga, Bapak Ibu, benar. Orang-orang sekampung. Wah, kamu jadi idola bener ya? Alhamdulillah. Dari kecil kan kamu udah tinggi begitu, nggak ada juga yang ngebully gitu? Untuk tinggi badan, Dina pernah juga dibully. Pas waktu SMP, Dina dibilang, kok tinggi banget sih untuk anak ukuran untuk anak SMP tinggi udah 160, dibilang gitu kan. Tapi Dina nganggapnya ya udah mau digimanain, potong kaki kan nggak bisa Kak. Iya, kalau orang gemuk dikurusin bisa, kalau orang tinggi mau dipendekin nggak bisa. Jadi ya udahlah mau gimana gitu. Kamu nganggap tingginya kamu yang di atas normal itu anugerah atau justru sesuatu yang membuat kamu jadi korban bulian? Anugerah. Anugerah. Dengan tinggi badan aku tinggi 182, aku bisa ngobrol bareng kakak sekarang. Mungkin kalau aku tingginya 180, aku nggak bisa ketemu Kak Helmi, aku nggak bisa ketemu Kak Ivan juga. Iya, benar. Jadi ini adalah suatu anugerah yang diberikan Tuhan untuk aku, dan Tuhan tinggal melihat bagaimana cara aku memanfaatkan tinggi badan aku. Jadi aset ya? Iya, jadi aset. Ada nggak dulu waktu kecil, waktu sekolah, julukan karena tinggi badannya Ada. Dina? Pas aku ikut Paskibraka itu, nama panggilan aku itu Jolor. Tejolor. Tejolor Itu adalah orang yang tinggi banget. Iya, benar. Jadi orang Palembang nyebutnya tinggi jolor ya? Iya, tinggi jolor. Saya mau nebak itu tadi. Jolor ya, kan? Jolor. Udah kayak ini, buat ngambil jambu tuh, galah. Jambu. Galah tuh nggak perlu pakai galah ya? Banyak ini cowok yang nguber-nguber sana? Alhamdulillah, ada. Belum ada. Alhamdulillah belum ada. Mungkin masih disuruh Tuhan buat fokus ke
ke Miss Grand Internasional kali ya. Jadi masih disimpan dulu jodohnya. Mungkin next itu tahun depan atau tahun selanjutnya baru didatengin. Oke, rapid question. Saya itu ada rapid question. Oke. Rencana nikah di bawah usia 30 tahun atau di atas 30 tahun? Di bawah 30 tahun. Oke. Kenapa? Aku sebenarnya kalau dibilang target itu umur 28. 28. Nikah. Yang prioritas aku sekarang adalah keluarga aku dulu. Keluarga aku udah bisa senang, keluarga aku udah bisa kayak merelakan anaknya untuk menikah, baru aku nikah. Jadi nggak ada tuh yang untuk demi karir gitu melupakan kehidupan berkeluarga gitu, nggak ada ya? Nggak. Finalnya karena kan berkeluarga. Rapid question kedua, kalau harus memilih model atau Taewon? Caknya lemak model ya. Caknya lemak model. Caknya lemak Keluar model bahasa ya. Palembang, ya. Model itu jadi apa ya, dari pempek juga bahannya tapi dalamnya ada tahu. Ada tahu. Dikasih kuah Beda yang bentuk lambang. aja Beda sebenarnya. bentuk aja. Tapi rasanya dengan Taewon ya mungkin agak berbeda ya. Jadi kalau di Palembang tuh disebut model, bukan India model. Ya, tapi ada lagi nama makanan namanya model. Kalau di Palembang nyebut model beda pengertian, Ya. benar. Model gendum atau model tahu? Model tahu? Model tahu lemak caknya Kak ya. ada varian baru namanya model gendum ya. Model gendum. Oke, saya cuman memberitahu ya kepada para penonton Hilmiah Bicara. Jadi saya tadi baca-baca Miss Grand Internasional itu diinisiasi oleh seorang pengusaha di Thailand ya, dan udah dimulai dari tahun 2013. Jadi ini bukan kompetisi yang baru. Selama ini kita lebih mengenal memang Miss World, Miss Universe. Sekarang ada lagi Miss Grand International yang diikutin oleh kontestan dari 70 negara ya. Iya. 70 negara. 70. Dan Indonesia pernah menjadi juara tahun 2016. Ya. Siapa namanya? Kak Ariska Putri Pertiwi. Ya, dan pada satu masa itu ada beberapa kategori gitu ya. Best kostum ya, nasional kostum, kepribadian, populer. Itu Indonesia menang 3 tuh. Yang kalah itu cuman yang berpakaian bikini aja gitu. Ya memang ya bagus juga lah ya. Din, jujur aja, udah siap juga kan di situ kan kontesnya kan harus berpenampilan pakai bikini ya? Iya, kalau siap karena ini adalah salah satu proses di mana Dina untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Jadi apapun yang ada di situ, Dina pasti akan menjalani itu dengan baik. Orang tua ada tahu? Orang tua ada tahu, siap kalau mereka siap. Dan orang tua juga tidak pernah yang namanya melarang Dina juga. Hebat ya orang tuamu ya. Karena mereka percaya 100% kepada anaknya. Dan itu pun yang aku harapkan kepada seluruh orang tua yang ada di Indonesia mungkin dan orang tua yang ada di daerah-daerah jangan pernah bukan membatasi Kak, lebih tepatnya kayak jangan pernah takut memberikan kepercayaan kalian itu kepada anaknya. Karena mungkin apa yang dipikirkan orang tua dan apa yang dipikirkan anaknya itu berbeda. Apa yang mungkin orang tua berpikir yang dipikirkan orang tua itu adalah yang terbaik untuk anaknya, tapi belum tentu anaknya berpikir itu yang terbaik untuk anaknya. Itu sih menurut aku berusahalah bagaimana untuk memberikan space untuk anaknya, gimana caranya berkarya, gimana caranya untuk bisa membuka dirinya ke masyarakat luas. Karena kita tidak pernah tahu potensi yang dimiliki anaknya ini apa gitu Kak. Karena yang tahu itu cuman anak itu sendiri. Kalau kita terlalu bisa dibilang kayak mengarahkan anaknya, nanti yang potensi anaknya itu bisa tenggelam karena anaknya lebih yang pastinya kalau anak kan lebih nurut apa kata orang tua gitu. Oke. Nurut iya, tapi orang tua yang baik juga memberikan ya semacam apa ya, ya tidak membatasin lah. Walaupun ada hal tertentu yang memang juga harus kita patuhin juga ya. Iya. Ardina kan tahu ada kontroversi yang ada aja yang wah kok ini tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia kalau harus tampil dengan pakaian renang gitu. Ardina akan jawab apa kalau ada
yang begitu? Dina pasti akan jawab, ini kan ajang tarafnya internasional dan bagaimanapun kita harus menyesuaikan dengan negara-negara lain karena yang berkompetisi ini bukan hanya Indonesia. Iya. Jadi ini udah salah satu dari bagian dari kompetisi, Kak. Jadi kita juga harus bisa mengikuti kompetisi ini. Kalau kita udah kayak mundur, berarti kita tidak siap untuk mengikuti kompetisi itu sendiri. Dan Dina siap? Dina siap. Termasuk kalau menang katanya harus tinggal di Thailand selama 1 tahun? Iya, siap. Siap kamu? Siap. Karena kan setahun, Kak. Setahun ya. Wajahmu sih ke Thailandan juga ya? Oh iya ya, aduh. Kayaknya ada turun-turunan Thailand juga nih ya. Jadi siap lahir batin? Siap. Kira-kira Insya Allah target? siap. Target setiap orang kompetisi pasti targetnya winner. Tapi di sini Dina berusaha untuk menampilkan yang terbaik dan berusaha untuk memberikan hasil yang terbaik untuk Indonesia yang pastinya. Optimis? Optimis, harus optimis. Oke. Baik Din, luar biasa. Ya saya harus memberikan selamat. Saya Terima kasih bangga. banyak Kak, terima kasih. Ya, bukan saja karena kamu berasal dari daerah yang sama, kampung kamu lahir dan kampung saya lahir itu jaraknya tidak jauh. Tidak ya. jauh, benar. Masih serumpun ya Kak? Masih serumpun, rumpunnya rumpun ya Palembang lah ya. Kita doakan sukses ya Amin, untuk amin, Ardina, amin. ya supaya bisa berprestasi yang terbaik. Selamat juga untuk Yayasan apa tadi Mega Bintang? Yayasan Dunia Mega Bintang. Dunia Mega Bintang ya. Ya. Ya, dan kemudian terutama direkturnya adik saya Ivan Gunawan yang luar biasa ya, punya perhatian, dan saya mengucapkan juga terima kasih karena saya baca, wow, misinya luar biasa ya, memilih Ardina satu karena selain posturnya iyalah, tetapi karena kulitnya so matang Indonesia banget, mukanya Indonesia banget, dan punya storytelling yang luar biasa karena Ardina berasal dari keluarga yang sangat biasa. Bapaknya hanya seorang penyadap karet, bukan petani karet. Upahan penyadap karet, tetapi punya mimpi, punya visi yang luar biasa. Ya, jadi kita doakan sukses dan membawa harum nama Indonesia. Amin. Selamat Din. Terima kasih banyak ya Kak udah diundang di sini. Senang banget bisa ngobrol-ngobrol bareng Kakak. Satu Palembang nih ya, satu daerah. Senang banget. Kalau ada apa-apa anytime kontak saya ya. Siap Kak, siap. Baik, itulah wawancara saya dengan Ardina Juli. Kita doakan Oktober nanti akan ada kompetisi untuk Miss Grand Internasional luar biasa karena akan berlangsung di Indonesia. Jadi host country-nya adalah Indonesia. Oktober, doakan COVID sudah tidak ada sehingga kompetisi ini akan bisa berlangsung dengan sukses, dan kita doakan juga Ardina Juli ya akan bisa berprestasi maksimal di ajang tersebut dengan mengharumkan nama Indonesia dan juga daerah di mana dia berasal. Kita jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya. Bye-bye.